Kami mengucapkan selamat datang bagi Sobat SAF yang sudah bergabung dalam Sekolah Alam Virtual pada seri Kicau Papua, Kicau Nusantara. Kami juga pada saat ini kami masuk pada episode Burung Mambruk. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada kali ini, saya akan membacakan tata tertib untuk para peserta. Yang pertama adalah peserta webinar bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom dengan di YouTube Live. Jadi kami ada juga di YouTube saat ini. Bagi yang ingin pindah dari Zoom ke YouTube bisa klik link kami di atas untuk langsung bergabung di YouTube. Kemudian selama webinar berlangsung, peserta juga diwajibkan untuk mematikan mikrofon, boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Susunan acara kita pada kali ini untuk pemaparan materi, yang pertama dari Ibu Henderina Keiluhu atau biasa dipanggil Ibu Heni. Kemudian nanti pemaparan materi yang kedua dari Bapak Agus Kilmas Kosu. Bapak Agus juga pada saat minggu lalu sudah menyampaikan tentang cendrawasih dan minggu ini akan membagikan lagi penelitian beliau tentang burung mambruk. Begitu pula dengan Ibu Heni juga akan menyampaikan hasil penelitian beliau tentang burung mambruk. Nah, setelah itu kita ada kuis interaktif 5 menit yang sangat menarik sekali ya untuk diikuti sebelum kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Setelah sesi tanya-jawab, kita akan selesai ditutup oleh tim webinar selama 10 menit, lalu pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, kita sudah selesai melakukan kegiatan SAF. Ya, kami berharap para Sobat SAF hari ini bisa menikmati sesi SAF kita pada kesempatan ini ya. Nah, tanpa berpanjang-panjang ini, saya mau langsung memperkenalkan moderator kita, Ibu yang sangat cantik sekali. Halo Ibu Ranti. Mungkin Ibu bisa nyalakan mikrofonnya. Halo Mbak Nafi dan para peserta webinar pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Nah, moderator kita biasa dipanggil Ibu Ranti. Nama panjang beliau adalah Ibu Febriza Dwi Ranti. Beliau menempuh pendidikan S1 dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan Universitas Cendrawasih. Kemudian pendidikan S2-nya pada program studi pasca sarjana di IPB University. Kemudian S3-nya dari Kochi University Jepang. Kuroshio Science, Human Health, dan di bidang Human Health dan Medical Science. Nah, pengalaman penelitian beliau ini sudah melakukan berbagai penelitian, khususnya di bidang mamalia terkait fisiologi. Nah, sehari-hari beliau mengajar mata kuliah fisiologi hewan, perkembangan hewan, fauna endemik Papua, pengelolaan satwa liar, dan etiologi. Saya sendiri pernah bergabung dalam penelitian Ibu Ranti ya, waktu itu kita meneliti kuskus, sangat menarik sekali. Ya, tanpa berpanjang-panjang saya juga langsung akan menyerahkan panggung kepada Ibu Ranti untuk memimpin jalannya diskusi kita pada siang dan sore hari ini. Terima kasih Ibu Ranti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi sudah memberikan kesempatan kepada kami. Pada hari ini kita akan mendengarkan 2 peneliti andalan yang handal melakukan penelitian tentang burung mambruk. Beliau berdua adalah senior saya dari Fakultas Pertanian Uncen Manokwari. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi, beliau adalah Bu Hendrina dan Pak Agustinus Kilmas Kosu. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memperkenalkan CV dari Bu Heni. Kami persilakan slide-nya.
Ya, para peserta webinar, Ibu Heni, biasa dipanggil Heni, nama kecilnya Neni. Beliau menyelesaikan S1 dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, Universitas Cendrawasih. Kemudian lulus S2 dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Indonesia. Pernah mengikuti magang pada Center of Biodiversity Georg August University of Göttingen, Jerman, tahun 2003 sampai 2004, dan telah menyelesaikan S3 dari Biologi and Psikologi Fakulty, Georg August University School of Science, Göttingen, Jerman, 2018 sampai 2013. Beliau banyak melakukan penelitian mangrove, khususnya terkait kekhususan perburuan. Pernah juga bergabung dengan tim andal sejak 2013 sampai 2017. Beliau juga pernah bekerja sama dengan WWF, Region Papua, dan CI. Sehari-hari, beliau mengajar ornitologi dan biokonservasi dan biodiversitas di Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih. Mudah-mudahan dengan perkenalan singkat ini, para peserta webinar bisa lebih konsentrasi dan bisa mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Heni. Waktu selanjutnya kami beri kesempatan, kami perkenalkan selanjutnya narasumber yang kedua, yaitu beliau Bapak Insinyur Agus Kilmas Kosu, MSI. Beliau lulus Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih pada 1985, kemudian melanjutkan studi pada Postgraduate Diploma School of Agriculture and Forestry, the University of Melbourne, Australia, pada tahun 1990, dan beliau lulus dari S2 Biologi Hewan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2001. Pengalaman penelitian beliau banyak melakukan penelitian mengenai burung, termasuk burung cendrawasih kasuari sejak tahun 1991 sampai saat ini. Beliau juga melakukan survei dan monitoring flora fauna, termasuk survei burung di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat, bekerja sama universitas dengan berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, LNG Tangguh, PT Freeport Indonesia, WWF, IPB University, dan Kementerian PUPR 2002 sampai sekarang. Beliau juga banyak terlibat melakukan AMDAL di berbagai lokasi di Papua Barat. Sehari-hari beliau bertanggung jawab mengajar ornitologi dan konservasi biota Papua di Fakultas MIPA Universitas Papua. Demikian kami perkenalkan kepada peserta webinar, Bapak Ibu narasumber pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Heni mempresentasikan materinya selama 20 menit. Kami persilakan Ibu Heni. Ya, terima kasih Ibu Ranti. Sebelum saya memulai materi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SAV Universitas Papua, khususnya Mbak Novi yang selama ini menjadi penghubung. Terima kasih juga Pak Agus Kilmas yang sudah mempercayai saya untuk membawakan materi tentang burung mambruk dan menceritakan sedikit tentang pengalaman penelitian, walaupun waktu kita terbatas. Terima kasih juga kepada teman-teman SAV yang sudah mendaftar untuk mengikuti acara sore hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat dari materi-materi ini. Baik, Mbak Novi silakan untuk slide-nya. Baik. Sore ini kita akan bersama-sama belajar mengenai burung mambruk atau biasa disebut sebagai crown pigeon
atau kalau dengan bahasa Indonesia disebut sebagai burung dara mahkota yang termasuk dalam famili Columbidae, genus Gaura. Silakan. Next. Nah, bagaimanakah kekayaan jenis burung di Papua? Papua kaya akan jenis burung. Ada 657 spesies atau 7% dari total burung di seluruh dunia ada di Pulau Papua. Atau kalau di Indonesia, maka Papua mempunyai kurang lebih 41% spesies burung dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kita lihat grafik berikut atau gambar berikut. Silakan Mbak Novi. Gambar, ya. Ini adalah kita bisa melihat bahwa yang ada tanda panahnya adalah burung di Papua 7%. 74,45% spesies burung endemik yang terancam ada di Pulau New Guinea. Dan 38% endemik atau 6% dari total spesies burung di Papua ada di Papua. Kemudian kita lihat yang terakhir, famili Columbidae memiliki tingkat kekayaan jenis yang tinggi di Papua, yaitu 42 spesies atau 14% dari 309 spesies yang berada di seluruh dunia. Next. Next. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat tentang famili Columbidae. Famili Columbidae memiliki 5 subfamili. Ada Columbinae, ada Otidipabinae, ada Didunculinae, ada Trenoninae, dan yang terakhir ada Gorinae. Kita lihat ini yang menjadi fokus pembicaraan kita pada sore hari ini, Crown Pigeon. Hanya satu genus, yaitu genus Gaura, dan hanya memiliki 3 spesies. Apa yang kita kenal tentang ketiga spesies ini? Mari kita lihat bersama-sama, ya. Jadi silakan, ya. Nah, sebelum saya bicara tentang Gaura cristata atau Western Crown Pigeon, kita perlu tahu bahwa Columbidae disebut, atau kalau saya bilang Columbidae, mungkin yang tadi terlambat melihat video di awal, pasti apa sih Columbidae? Tapi kalau kita bilang bahwa Columbidae adalah keluarga merpati, maka pasti semuanya ingat, ya. Nah, di Papua tadi sudah dikatakan, di dunia dikatakan ada 3 jenis, hanya ada 3 jenis Gaura. Nah, ketiga jenis ini seluruhnya terdapat di New Guinea Island. Tetapi kalau kita melihat gambar pertama, maka jenis Gaura cristata Western atau Western Crown Pigeon, Gaura cristata polos atau biasa disebut Gaura ubiat, itu hanya terdapat di Papua bagian dari Indonesia, atau tepatnya di wilayah kepala burung. Mulai dari leher burung, Manokwari, naik sampai ke Sorong, Fak-Fak, ya, dan daerah yang berwarna kuning. Tetapi kalau kita lihat ada yang berwarna ungu juga. Pertanyaannya kenapa? Ya, sebenarnya itu adalah hasil introduksi. Jadi mungkin saja dibawa oleh orang-orang yang pernah tinggal di wilayah Papua Barat, kemudian menangkap burung itu hidup-hidup dan membawanya ke wilayah yang ada ungunya, itu di wilayah, kalau tidak salah, ada di wilayah Maluku, Pulau Aru, dan akhirnya dia bisa hidup di situ dan sebagai penduduk, katakanlah sebagai penduduk dalam tanda petik. Apa yang bisa kita lihat di sini? Adik-adik, teman-teman, tolong perhatikan mahkotanya, ya. Kemudian warna bulu dada polos, makanya dia disebut sebagai Gaura cristata. Dia adalah jenis burung yang masuk dalam kategori vulnerable, atau jenisnya jumlahnya di hutan hanya berkisar antara 2.500 ekor sampai dengan 9.000 ekor. Next. Next. Ya, ini yang kedua, Gaura sipmakeri, atau disebut juga Mambruk Selatan, atau disebut juga Southern Crown Pigeon. Jenis ini hidup di Papua bagian tenggara,
atau juga ada di PNJ bagian Tenggara dan Selatan. Dia adalah penduduk asli atau hewan satwa asli di daerah selatan, dan lihat ada yang tanda merah, sebagian sudah mungkin extinct atau punah. Nah, itu menjadi masalah juga buat kita. Tapi kita belum sampai ke situ. Kita lihat juga kembali ke mahkotanya dan warna bulu di dada. Ya, mahkotanya mirip dengan jenis Gaura di bagian barat atau Gaura cristata. Sedangkan warna bulu dadanya merah marun, memenuhi seluruh dadanya. Ya, kita bisa mengingat perbedaan-perbedaan ini. Juga jenis ini masuk dalam kategori atau status konservasi vulnerable dengan jumlah populasi yang hampir sama dengan Gaura barat, yaitu antara 2.500 sampai dengan 9.000 ekor di habitat alamnya. Next. Nah, ini dia Gaura victoria yang menjadi latar belakang kita sore hari ini, juga menjadi foto di undangan untuk kita mengikuti SAV. Gaura victoria dikenal dengan nama Northern Crown Pigeon atau Papua burung dara mahkota utara. Hidupnya mulai dari Pulau Biak, Pulau Serui, sedikit di atas leher burung, Papua bagian utara sampai di PNJ. Apa yang berbeda antara ketiga jenis burung ini? Kalau Ibu mengatakan bahwa mahkotanya lebih cantik dibanding dua jenis terdahulu. Tetapi mereka bertiga cantik kok burung-burung ini, karena ini adalah burung-burung yang hidup di hutan hujan tropis Papua. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah peta penyebaran genus Gaura di Papua wilayah Indonesia. Kalau tadi kita bicara Papua dan PNJ, maka sekarang kita lihat bagaimana penyebarannya di Papua wilayah Indonesia, tapi selanjutnya kita sebut sebagai Papua. Yang pertama adalah daerah yang berwarna hijau. Ini adalah habitat alami dari Gaura cristata. Bisa diklik, Mbak, biar gambarnya keluar. Oh, tidak bisa. Berarti burungnya ketinggalan ini di Jayapura. Minta maaf ya. Oh, ada. Ya, ini tadi sama dengan. Jadi inilah wilayah hidupnya, hutan hujan tropis yang ada di Papua Barat, ya. Kita lihat hampir seluruh leher burung sampai kepala burung dan pulau-pulau satelit di sekitarnya itu sebenarnya dihuni oleh burung mambruk cristata. Walaupun ada informasi di beberapa pulau kecil, burung ini sudah jarang terlihat. Yang kedua adalah burung mambruk selatan atau Gaura sipmakeri. Ini juga berada di bagian selatan. Seluruh wilayah Merauke, bagian selatan itu dipenuhi atau merupakan habitat hidup dari burung ini. Dan yang terakhir adalah Gaura victoria, dari leher burung Pulau Biak, Pulau Serui sampai ke perbatasan. Kalau kita hanya bicara Papua, itu merupakan wilayah hidup dari Gaura victoria. Ya, jadi teman-teman bisa melihat inilah. Jadi seluruh Pulau Papua kita memiliki 3 jenis, tapi ingat hanya Gaura cristata yang satu-satunya jenis yang hanya ada di Pulau Papua bagian dari Indonesia, sehingga dia dikatakan sebagai endemik. Dari 2 kali pertemuan kemarin, kalau ada peserta yang rajin ikut, berarti sudah mengerti itu apa endemik. Selain bisa dikatakan endemik Papua, dia juga bisa dikatakan sebagai endemik Indonesia, karena dia hanya ada di Indonesia, tidak ada di PNJ. Berikut kita melangkah kepada slide berikut. Ya, apa yang kita ketahui tentang burung mambruk victoria? Kalau tadi Ibu sudah jelaskan mengenai berapa populasi yang dimiliki oleh setiap jenis,
Maka kali ini khusus untuk Gora Victoria, minta maaf ya karena Ibu lebih banyak bekerja dengan Mangrove Victoria, jadi datanya lebih banyak tentang Gora Victoria. Nah, menurut IUCN Red List tahun 2016, populasi yang diduga sekarang berada pada 10.000 sampai 19.000 ekor di habitat alamnya. Lebih banyak dibandingkan Gora cristata dan Gora sipmakeri. Tetapi dan sejak tahun 1994 itu ditetapkan sebagai burung dengan status vulnerable atau rentan terhadap kepunahan. Nah, karena penambahan atau peningkatan jumlah populasi di alam, maka dia mempunyai status berubah sedikit menjadi near threatened atau mendekati terancam punah. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa Gora cristata vulnerable status konservasinya, Gora sipmakeri vulnerable statusnya, sedangkan Gora Victoria menjadi near threatened, memang mereka bertiga mempunyai status konservasi yang katakanlah sedikit berbeda. Tetapi yang sama di sini adalah bahwa populasinya terus-menerus turun. Pertanyaannya adalah, mengapa ketiga jenis ini memiliki masalah yang sama, jadi populasinya sehingga populasinya terus-menerus turun. Oke, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Kita lihat dulu slide berikut. Next, ya. Ini ya, ini burung Gora Victoria, cantik mahkotanya, ya sama dengan kedua jenis burung yang lain. Mereka mempunyai tinggi antara 66 cm sampai 78 cm dan merupakan burung merpati terbesar di dunia saat ini. Berat badannya berkisar antara 1,8 kg sampai dengan 2 atau 2,3 kg. Khusus untuk Gora Victoria, ia hidup di hutan hujan dataran rendah, termasuk hutan sagu, hutan rawa, yang ada juga bahkan dekat-dekat dengan pantai. Artinya dia hidup dari 0 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Sama dengan dua jenis lainnya, jadi rata-rata mereka hidup antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Nah, tadi kita sudah bicara tentang penyebarannya, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana penyebarannya, tapi kita tahu bersama bahwa mereka bertiga ada di wilayahnya masing-masing. Satu di utara, satu di selatan, satu di bagian barat. Baik, kita belum menyinggung terhadap tentang mengapa populasinya menurun terus. Kita mau lihat dulu tentang pakan. Mari silakan. Ya. Burung mambruk yang hidup di hutan secara alami itu tergolong pada pemakan buah dan pemakan biji. Nah, burung mambruk ini sendiri kita tahu bahwa dia menghabiskan banyak waktunya untuk hidup di lantai hutan, mencari makan di lantai hutan, dan baru akan terbang ke cabang pohon untuk beristirahat ataupun untuk tidur. Nah, burung ini di alam itu sangat menyukai buah-buah pohon hutan yang jatuh terutama, ya. Dan yang paling banyak disukai adalah ficus atau buah-buahan dari keluarga beringin, ya. Jadi ficus ini menjadi makanan utama bagi burung mambruk, ketiga jenis burung mambruk maupun sebenarnya jenis-jenis burung yang lain. Nah, apakah burung mambruk hanya makan buah saja yang jatuh dari pohon ke tanah dan biji-bijian? Tentu tidak. Burung mambruk juga memakan serangga seperti belalang, rayap, cacing, bahkan moluska dan bekicot. Nah, dalam kaitannya dengan buah yang menjadi sumber pakan alami burung mambruk, hasil penelitian yang pernah kami lakukan itu ditemukan sebanyak 21 jenis tumbuhan hutan yang dimakan
yang buahnya dimakan oleh burung mambruk. Dan yang paling disukai adalah famili Moraceae, salah satunya adalah Ficus, kemudian dari famili Sapotaceae dan famili Arecaceae. Kenapa hanya 21 jenis? Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita, para peneliti, bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir 1, penelitian yang mendapatkan 21 jenis ini baru hanya dilakukan di satu wilayah hutan, terutama di wilayah hutan Biak Barat. Jadi masih ada wilayah yang lain yang lebih luas lagi yang belum pernah kita lakukan penelitian tentang pakan. Ini pakan alami. Next. Ya. Nah, pakan burung mambruk, bagaimana dengan pakan burung mambruk di penangkaran? Burung mambruk itu sebenarnya sudah sangat terkenal ya. Dibawa ada sampai di luar negeri, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Asia, dan bahkan di Indonesia sendiri kita bisa menjumpainya di kebun-kebun binatang atau taman burung di Pulau Jawa. Nah, di penangkaran, menurut hasil penelitian maupun pengamatan bahwa burung mambruk itu hidupnya enak kalau di penangkaran. Mengapa begitu? Karena dia untuk makan disiapkan. Dia bisa makan sayuran maupun buah-buahan atau pelet atau serangga. Misalnya saja di penangkaran dia bisa makan pepaya, pisang, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kenari, kacang hijau. Sayur-sayurannya bisa wortel, tomat, bayam, kemudian pelet. Anak-anak tahu pelet kan? Adalah makanan ayam yang biasa sudah jadi tinggal diberikan. Kemudian ada belalang dan rayap. Nah, ini adalah pakan burung mambruk Victoria di penangkaran. Dan mungkin tidak berbeda jauh dengan kedua jenis lainnya kalau ditangkarkan di dalam kandang. Karena mereka tentu tidak bisa mencari makanannya sendiri, harus dibantu oleh manusia untuk mereka bisa makan. Nah, sekarang kita ingat kembali tadi mengenai mengapa populasi burung mambruk di alamnya tuh selalu turun atau trennya ada terus-menerus turun. Walaupun ada yang sudah mencapai 20.000 ekor di alam tetapi masih tetap turun terus. Nah, ini masalah bersama di antara ketiga jenis burung mambruk ini. Hasil penelitian kami tentang burung mambruk, kita menemukan beberapa hal, yaitu bahwa menurunnya populasi atau ancaman terbesar burung mambruk adalah manusia dan aktivitasnya. Aktivitas yang bagaimana? Aktivitasnya berupa perburuan oleh penduduk lokal. Ya, penduduk lokal berburu untuk konsumsi dan juga untuk dipelihara. Menurut cerita, dagingnya enak, sama rasanya seperti daging ayam. Nah, penduduk berburu menggunakan alat-alat sederhana sebenarnya pada awalnya, hanya menggunakan jerat yang masih sederhana, nelon dan sebagainya, atau menggunakan getah. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, mereka mulai menggunakan senapan angin. Dan menggunakan senapan angin ini juga merupakan bencana, karena kalau penduduk lokal biasa hanya bisa menangkap 2 ekor paling banyak dengan menggunakan peralatan yang sederhana, maka dengan menggunakan senapan, mereka dalam seminggu bisa lebih dari 10 ekor. Kasihan ya. Nah, ancaman yang kedua adalah perburuan ilegal dan perdagangan ilegal. Burung-burung ini ditangkap untuk dijual. Apakah mudah menangkap burung ini? Burung ini itu dikenal sebagai burung yang pemalu, ya, pemalu dan juga sedikit lamban. Sehingga kadang-kadang dia disebut juga sebagai lazy bird. Karena lazy-nya itulah, maka dia cepat atau gampang sekali ditangkap menggunakan jaring. Apalagi mereka itu hidup berkelompok antara 2 sampai dengan 10 ekor. Ya, jadi kalau kita sering mendengar berita dari BKSDA, instansi yang bertanggung jawab terhadap
konservasi hewan dan tumbuhan, sering mereka menangkap pemburu atau menangkap burung-burung ini, tetapi sudah dalam keadaan yang lemas. Ketika dibawa misalnya dari Jayapura, entah lewat jalan mana, bisa sampai ke Jakarta kemudian diperdagangkan. Seperti begitu, ya. Ancaman yang ketiga adalah pembukaan hutan berskala besar, seperti untuk perkebunan kelapa sawit. Bisa dilihat di salah satu foto di sini, hutan kita itu dibuka besar-besaran untuk keperluan kelapa sawit. Kita bukan bertentangan dengan pemerintah, tetapi setidak-tidaknya kita harus ingat juga bahwa mambruk dan juga jenis burung lain, terutama yang endemik, memerlukan habitatnya yang asli untuk hidup. Karena disitulah kita bisa mendapatkan pakan, burung-burung bisa mendapatkan pakan. Yang berikut adalah pembangunan jalan perusahaan, memberikan kemudahan bagi pemburu. Perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah pedalaman Papua itu membuka jalan untuk masuknya alat berat, untuk pemukiman pegawainya, tetapi tanpa sadar mereka memberikan karpet merah sebenarnya bagi pemburu, karena dia lebih mudah masuk mengikuti jalan-jalan yang sudah ada. Dengan demikian dia bisa masuk jauh ke dalam hutan untuk menangkap salah satunya burung mambruk. Ya, seperti yang kita lihat dua orang yang berpelukan ini, itu mereka adalah pekerja-pekerja di tengah hutan. Dan mereka menangkap burung ini selain untuk konsumsi, ya mereka kadang-kadang mereka sempat ke kota, mereka menjualnya ke orang-orang yang mau membeli dengan harga mahal. Kemudian ancaman yang berikut adalah pembukaan hutan untuk keperluan infrastruktur pemerintahan dan pemukiman. Jadi sebenarnya ketiga burung ini, seandainya dia bisa berteriak, dia bisa menangis, pasti dia akan bilang, kasihan saya Kak, jangan tangkap saya. Biarkan saya hidup di hutan saya, di hutan tropis Papua yang nyaman, yang aman. Seharusnya memang seperti begitu. Ya, nah itu yang kita tahu tentang ancaman. Nah, apa solusi bagi konservasi burung mambruk? Ya, kita bisa melakukan konservasi in situ walaupun risikonya juga besar karena kita memelihara di alamnya, tidak mengeluarkan dia dari hutannya, tapi kita harus ekstra bekerja keras untuk terutama berhadapan dengan para pemburu sehingga mereka tidak memburu burung ini. Kemudian melakukan konservasi ex situ, itu yang sudah dilakukan selama ini, memeliharanya atau menitipnya di kebun binatang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada satu contoh konservasi ex situ yang cukup berhasil di daerah Bogor, itu mereka mengatakan bahwa burung ini kalau dijual bisa mencapai harga 25 juta. Ya, mahal sekali. Tetapi syukurlah sampai sekarang belum ada yang berani mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli burung itu, membeli burung mambruk. Dan sebaiknya di konservasi ex situ kalau populasinya sudah banyak, sebaiknya dengan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan akan jenis ini dirilis kembali ke habitatnya. Langkah yang ketiga adalah melakukan lebih banyak lagi penelitian mengenai berbagai aspek dari burung mambruk. Tantangan buat ibu, juga buat teman-teman dari biologi FMIPA Uncen, biologi FMIPA Unipa, ada Fakultas Peternakan Unipa, Fakultas Kehutanan, untuk lebih banyak lagi melakukan penelitian berbagai aspek dari burung mambruk. Ibu sendiri hanya meneliti dampak manusia terhadap burung mambruk, khususnya perburuan. Berarti hanya bagian kecil saja dari burung mambruk yang sudah diteliti. Penelitian lebih banyak dilakukan di penangkaran, tapi itu pasti jauh berbeda kalau kita melakukan penelitian di habitat alaminya. Memberikan sosialisasi tentang undang-undang dan peraturan konservasi bagi masyarakat serta penegakan hukum bagi pelanggar undang-undang. Nah, kita tahu kita punya undang-undang konservasi, di situ ada hukumannya didenda sampai dengan 250 juta atau kurungan di sel. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya ada efek jera bagi para pemburu untuk berhenti memburu burung ini, untuk membiarkan dia hidup dengan aman dan nyaman di hutannya. Kemudian, jangan
merusak hutan hujan tropis dalam bentuk apapun. Biarkan hutan itu, malah kita yang harus kalau ada daerah yang kosong, mari kita tanam supaya burung-burung yang sudah mengungsi jauh, ya seperti burung mambruk itu, kalau mungkin di daerah-daerah yang jarang dikunjungi orang, masih bisa kita ketemukan di pinggir-pinggir kampung. Tetapi yang sudah jauh, akan susah. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Semoga bisa menggugah hati kita. Tidak ada suaranya ya? Tidak ada suaranya kah? Tidak ada, Ibu. Masih ada waktu kah, Mbak Ranti? Benarnya, Ibu Heni, mohon maaf, sebenarnya waktunya sudah habis, tapi karena menarik, biarlah saya berikan waktu 5 menit lagi. Ini film yang terakhir kalau bisa. Iya, tidak apa-apa Ibu, karena menarik untuk kita dengarkan. Silakan Ibu. Iya, ini dulu. Halo adik-adik dan teman-teman SAF. Burung mambruk Victoria yang kita lihat ini hidup dengan aman dan nyaman di Taman Burung Walsrode, Jerman. Jauh sekali, ribuan kilometer dari habitat aslinya di hutan hujan tropis Papua. Di taman burung ini, habitatnya dibuat sangat mirip dengan habitat aslinya, tetapi di dalam rumah kaca raksasa. Apakah pesan konservasi untuk kita semua? Sahabat SAF, mari jaga hutan hujan tropis Papua. Jangan merusaknya. Jangan menangkap burung mambruk Victoria yang cantik ini. Biarkan dia hidup dengan bebas dan aman di rumahnya, di habitatnya. Hutan hujan tropis Papua. Ya, jadi jangan rusak hutan Papua supaya kita bisa melihat burung mambruk di alamnya. Jangan sampai kita harus pergi melihat burung mambruk di luar negeri atau paling dekat ke Jawa, ke Jakarta, ke Bogor, atau ke Malang. Tapi sebaiknya, atau bahkan kita hanya bisa melihat lewat foto dan video seperti ini yang diambil di luar negeri lagi, bukan di hutan atau di habitat alaminya. Mari kita jaga hutan kita dan kita jaga burung mambruk. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembali waktu ke Ibu Ranti. Ya. Terima kasih Bu Heni, sangat menarik. Sampai-sampai saya pun juga merasa terhanyut melihat video terakhir bahwa kita harus save hutan tropis. Sangat menarik. Kita harus menjaga hutan dan menjaga burung mambruk Victoria yang pemalu, ya, yang pemalu dan cantik. Terima kasih Bu Heni, banyak materi yang bisa kami dapatkan sesuai dengan topik kita mengenai burung mambruk. Bu Heni, kami memberikan info bahwa peserta yang hadir banyak juga dari mahasiswa. Bersyukur mudah-mudahan mahasiswa bisa melihat dan mendengarkan informasi langsung dari Ibu Heni sehingga hati-hati mereka bisa terketuk ikut berperan dalam mengkonservasi burung-burung yang ada
di Papua. Terima kasih Bu Heni telah berbagi ilmunya. Baik, para peserta webinar, marilah kita mendengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Kilmas Kosu. Kepada Bapak, kami persilakan. Maaf Kak Agus ya, saya pakai waktu banyak. Tidak apa-apa Ibu, halo, karena saking menariknya tidak terasa. Ya, silakan Pak Agus. Oke, baik. Ya, slide-nya yang perlu admin bisa tampilkan slide ekologi persarangan. Halo, Ibu Ranti. Halo. Ibu Ranti. Halo. Sabar Bapak, saya cek ya. Ini dengan Fitri Bapak, sabar, saya cek. PowerPoint-nya belum muncul. Bapak bilang PowerPoint-nya belum muncul. Iya, mohon maaf Bapak, Pak Agus. sebentar ya. Kita menunggu sebentar ya. Ada gangguan teknis sedikit. Sebentar. Ya, sudah kelihatan slide-nya. Terima kasih admin. Pak Agus, ya, terima kasih. Silakan mempresentasikannya. Silakan Pak. Baik, baik. Terima kasih tadi Ibu Heni sudah menyampaikan presentasi awal tentang perburuan burung mambruk ya, lebih banyak ke perburuan. Nah, saya ini akan lebih banyak menyorot mengenai aspek persarangannya. Jadi topiknya ekologi persarangan mambruk ubiak atau Gora cristata. Slide berikut. Ya, tujuan dari studi ini kita tahu bahwa ketersediaan informasi mengenai persarangan dan perkembangbiakan dari burung mambruk di alam bebas itu sangat diperlukan untuk menetapkan strategi konservasi dan pengelolaan dari spesies ini di habitatnya. Tadi Ibu Heni sudah menjelaskan dengan bagus sekali bagaimana kondisi daripada burung mambruk ini di alam bebas, dan lebih banyak itu ada di dalam penangkaran-penangkaran. Nah, sekarang kita berupaya melihat bagaimana sih keadaan di alam bebasnya nih, khusus persarangannya. Nah, mengapa saya memilih mambruk ubiak ya, sebagai objek penelitian? Pertama, karena persebaran jenis ini terbatas, hanya ada di daerah Papua Barat. Tadi Ibu Heni sudah menjelaskan, ya, kita sudah ikuti tadi. Dan sangat terancam perburuan, ya, sehingga dia berada pada posisi yang rentan. Ya. Slide berikut. Jenis-jenis mambruk tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Heni, ada 3 jenis. Nah, ini saya mengikuti nama-nama yang ada di dalam buku Beckler. Jadi mambruk ubiat itu Gora cristata. Ini sebenarnya nama ini mambruk ini ada banyak ya, ada nama mambruk polos, mambruk barat western ya. Tapi ini ikuti Beckler, mambruk ubiat Gora cristata itu ada 2 subspesies, cristata dan minor. Kemudian ada mambruk Victoria, tadi Ibu Heni juga sudah jelaskan, ada Victoria dan Beckari subspesiesnya, dan ada mambruk selatan. Tadi sudah kita ikuti dari presentasi Ibu Heni ya. Nah, persebaran juga tadi sudah diberikan oleh Ibu Heni. Ya, kita lihat di tampilan yang saya buat ini, tidak sebagus yang tadi Ibu Heni paparkan. Ya, itu ada di kepala burung itu hanya ada di mambruk
ubiat. Ya. Nah, yang berikut, nah ini ada perkembangan terbaru. Jadi tadi ketika saya menyiapkan materi ini, presentasi ini, saya menemukan satu informasi terbaru. Jadi berdasarkan hasil analisis DNA, jadi studi biomolekuler, ternyata burung mambruk ini dia sudah memisah menjadi 4 spesies, ya, 4 spesies. Berdasarkan studi DNA ya, saya melakukan penelitian pada tahun 2000 masih menggunakan sebaran yang 3 spesies. Ibu Heni juga masih pakai yang 3 spesies. Nah, ini perkembangan terbaru ini, tulisan dari Brooks ini pada tahun 2017. Jadi baru saja 3 tahun yang lalu. Analisis DNA-nya memperlihatkan bahwa burung mambruk ini ternyata sudah ada 4 spesies. Jadi Gaura caesata tetap di bagian kepala burung Papua Barat. Kemudian ada Gaura victoria yang warna kuning itu di bagian utara, ada sedikit di bagian utara PNJ. Kemudian bagian selatan, ini Gaura scapemarker ini yang memisah menjadi 2 spesies. Jadi ada subspesies yang Gaura scapemarkeris clateri itu yang kemudian menjadi spesies tersendiri, Gaura clateri, yang penyebarannya ada di selatan Papua, ya kita lihat ada di daerah Merauke sana. Kemudian Gaura scapemarkeris sendiri itu dia berada di daerah PNJ ya, warna hijau. Jadi informasi terbaru ini mengungkapkan kepada kita ada 4 spesies burung mambruk. Nah, kalau saya melihat pada sebaran Gaura victoria, ada kemungkinan dengan perkembangan adaptasi sebagian Gaura victoria yang ada di ekor burung ini kemungkinan besar nanti suatu saat bisa memisah jadi spesies tersendiri lagi. Ya, untuk sekarang ini belum. Jadi sementara ini mengikuti tulisannya si Brooks ini ada 4 spesies. Jadi ini informasi yang terbaru. Nanti saya akan share juga dengan Ibu Heni untuk perkembangan ini. Yang berikut, slide yang berikutnya, karakteristik mambruk ubiat ini tadi Ibu Heni juga sudah menjelaskan secara panjang lebar, jadi saya juga tidak terlalu rinci. Tapi yang saya ingin memberikan penekanan sedikit ini pada sistem berbiak. Sistem berbiak burung ini dia adalah monogami. Monogami artinya dia hanya mempunyai 1 pasang saja, jantan dan betina. Jadi si jantan hanya mempunyai betina 1 saja, dia hanya mengawini betina 1 saja. Dia tidak bisa mengawini betina yang lain. Jadi dalam perkembangannya ketika masih muda, menginjak dewasa, pasangan mambruk ini, jadi yang jantan dan betina ini akan membentuk ikatan yang kalau diistilahkan itu pair bonding, membentuk pasangan. Dan pasangan yang mereka bentuk ini biasanya sifatnya kekal. Jadi kalau saya umpamakan ke manusia, masih remaja, pacaran, kemudian masuk kepada pernikahan. Tapi kalau pada burung ini, burung mambruk ini, pair bondingnya itu kekal. Jadi selama hidupnya, ketika dia sudah membentuk pasangan, pasangannya itu kekal. Ini implikasinya terhadap, misalnya kalau burung jantannya tertembak mati, maka si betina akan menjadi janda. Dia tidak mempunyai peluang lagi untuk membentuk pair bond. Pasangannya sudah tidak mungkin terbentuk lagi. Ataupun si betina mati karena tertembak, si jantan menjadi duda. Nah, dia tidak akan mencari pasangannya lagi. Jadi ini juga suatu ancaman yang sangat besar. Tadi Ibu Heni sudah sampaikan, selain habitat, terus perburuan, tapi karena mereka mempunyai sistem berbiak yang monogami, sehingga apabila salah satu pasang mati, maka habislah cerita burung mambruk itu, pasangan itu maksudnya.
Karena mereka di dalam perkembangannya misalnya membentuk sarang, dikerjakan bersama-sama. Si jantan akan mencari bahan-bahan sarang, dibawa ke pohon sarang, kemudian dibentuk oleh si betina. Kemudian dalam memberikan makan juga begitu. Si jantan mencari makan, memberikan makan, kemudian si betina pergi. Jadi mereka secara bergantian mengasuh anak burungnya. Itu monogami yang memang sifatnya kekal ini. Jadi kalau misalnya salah satu mati, ya berarti ancaman besar bagi kehidupan pasangan burung itu. Jumlah telurnya juga satu, jadi proses perkembangbiakannya menjadi lambatnya. Jadi itu tambahan sedikit saja dari saya mengenai sistem berbiak daripada burung mambruk ini. Beda dengan cenderawasih. Cenderawasih ya poligami. Jadi bisa kawin banyak. Dalam mambruk ini satu pasang itu saja. Terima kasih. Yang berikut. Penelitian saya ini di daerah Kaprus, Ransiki, Kaprus. Kita terus ke arah Warmiseru. Jadi kalau kita dari itu ke Yomakan nanti kita ke Pulau Purupi, nanti menyeberangnya situ ada kali satu ya, kali Warmiseru. Kemudian ada telaga. Saya penelitiannya di situ. Ini penelitian pada tahun 2000, jadi 20 tahun yang lalu ya. Kita tahu kondisi sekarang ini bagaimana. Jadi gambaran singkat mengenai lokasi penelitiannya. Habitat mangrove tadi juga sudah banyak digambarkan oleh Bu Heni. Hutan hujan dataran rendah, daerah berawang, dan tempat yang saya datangi ini banyak hutan bakaunya. Terus vegetasi bawah tidak terlalu lebat. Tadi juga sudah diinformasikan burung ini menjelahi lantai hutan, terbang ke pohon jika merasa terganggu, bertengger dan bersarang di atas pohon pada malam hari. Berikut, slide berikutnya. Nah, studi saya lebih mengarah ke persarangan. Jadi saya mencari pohon sarang, ya, mencari pohon sarang, dan saya menemukan sekitar 10 pohon sarang di daerah tersebut. Karakteristik pohon sarang itu ternyata pohon di mana mereka burung mambruk itu meletakkan sarangnya itu mempunyai percabangan lateral yang cenderung horizontal, ya. Jadi percabangannya horizontal. Itu ditemukan pada pohon bakau, pohon jambu hutan maksudnya, kayu prau, pala hutan, matoa, ada kayu susu, ada beringin, ada pohon pandan. Tapi yang terbanyak ya di situ adalah pohon bakau, ya. Jadi pohon sarang itu pada pohon bakau. Ya, tingginya sekitar 40 meter, diameternya 40 cm ke atas, kemudian tajuknya sampai 20 meter. Artinya umumnya tegakan pohon sarang ini adalah pohon yang sudah tua. Kemudian setelah diteliti lebih detail lagi, ternyata burung mambruk ini dia mencari dudukan sarang atau platform tempat di mana nanti dia membangun sarang itu ada tiga tipe. Jadi yang pertama itu pada batang horizontal, kemudian batang simpodial. Batang simpodial ini artinya batang yang bercabang dua, ya. Kemudian ada yang multifork, artinya yang bercabang banyak. Bisa dilihat pada gambar itu. Yang bagian atas itu adalah dudukan sarang pada batang horizontal. Kemudian di bawah itu ada yang simpodial dan ada yang multifork. Nah, ternyata burung mambruk ini dia mencari dudukan sarang pada batang yang horizontal. 80% dari pohon sarang itu adalah yang mempunyai tipe horizontal. Sedangkan yang simpodial 10%, kemudian yang multifork 10%. Kalau kita lihat sebenarnya batang yang simpodial dan multifork ini lebih kokoh. Artinya ketika sarang itu dibangun di atas percabangan itu, kedudukannya lebih kokoh. Tapi justru tidak terlalu banyak diminati oleh burung mambruk. Dia lebih suka yang horizontal. Nah, ternyata setelah pikir-pikir, ditelusuri,
dia memilih batang yang horizontal itu karena dia lebih mudah terbang, hinggap, kemudian memberikan makan kepada anaknya. Dibanding dengan yang sipodial atau multifold. Karena banyak percabangan, dia agak susah untuk masuk ke melewati cabang-cabang itu. Ya, jadi batang horizontal itu yang lebih disukai mambruk untuk sebagai dudukan sarang. Yang berikut, nah ini salah satu penelitian dari mahasiswa saya pada tahun 2008 di Tulokondama, ternyata dia menemukan juga seperti yang saya temukan di Kaprus itu, ada sarang pada pohon pandan, pohon kapsil, dan pada pohon hostia itu dudukannya ada yang pada batang simpodial, ada yang juga pada yang horizontal. Pohon sarang ini ternyata tidak spesifik, artinya di Kaprus lebih banyak bakau yang dipakai. Di Waruai itu lebih banyak pandan, ya, kemudian pohon kapsil. Jadi tergantung dari habitat di sekitar pohon sarang kita. Yang berikut, nah, kalau kita lihat pohon sarang, ini gambar imajiner ini, maka burung mambruk ubiat itu, dia hanya meletakkan satu sarang, atau dia hanya membuat satu sarang pada satu pohon sarang. Ya. Ini jadi pikiran lagi, kenapa hanya satu pada pohon yang besar itu? Padahal burung-burung yang lain itu meletakkan sarang itu banyak sekali pada satu pohon. Tapi mambruk ini ternyata hanya satu. Nah, setelah dipelajari, ternyata burung mambruk ini mempunyai sifat agonistik. Ya. Agonistik itu sifat sosial di mana burung mambruk ini tidak mau terganggu. Jadi dia akan menghalau. Jadi begitu ada burung lain datang, dia akan menghalau. Bahkan sesama jenis mambruk juga dia akan halau. Jadi dia hanya membangun satu sarang pada satu pohon. Kemudian peletakan sarang itu ditaruh di tengah-tengah sarang, di tengah-tengah pohon sarang. Kenapa tidak di atas atau di bawah sekali? Nah, ini mempunyai kaitan dengan predator. Jadi kalau terlalu di atas, misalnya di tajuk pohon bagian atas, mungkin itu ancaman hujan, panas, terpaan angin ribut dan lain-lain, sehingga lebih nyaman ditaruh di pertengahan pohon. Kemudian juga tidak terlalu dekat batang pohon karena ancaman predator seperti biawak misalnya. Jadi agak ke tengah. Kalau kita lihat dari atas sekitar 60% dari tinggi pohon. Kalau dilihat dari sampingnya ya sekitar 50%. Ya, itulah kedudukan pohon sarang. Kedudukan sarang pada pohon sarang. Ini dua gambar ini, satu penelitian saya, satu penelitian mahasiswa saya. Yang berikut, nah ini sarangnya. Ya, kalau kita lihat sarang mambruk seperti ini, tumpukan ranting-ranting, ya, kelihatan wah ini sarangnya seperti apa begini. Tapi ya setelah saya coba membuat sketsa imajinernya seperti di bawah itu, ya, ada tumpukan sarang, ada lekukan sedikit, itu merupakan mangkok, diameter mangkok, terus ada cekukan kolam itu di mana burung akan meletakkan telurnya di situ. Hanya satu butir saja. Ya. Nah, sarang ini beratnya sebenarnya itu bukan 362, saya salah itu. Berat sarang adalah 1.275 gram rata-rata ya. Dari tiga saya ada 10 sarang, tapi saya hanya menganalisis 3 sarang saja, karena yang sarang yang lain tidak diganggu, nanti perkembangbiakan dari mambruk terganggu juga. Jadi saya ambil 3 sarang, kemudian rata-rata beratnya itu 1.275 gram. Dan satu sarang itu terdiri dari 400 keping bahan sarang. Jadi dihitung, semua dihitung. Dihitung
terdiri dari ranting pohon, ada tulang daun, ada bunga, ada kulit buah, dan ada biji. Nah, yang paling banyak itu ranting pohon, 47%. Kemudian tulang daun, 42%. Yang lainnya itu daun 6%, bunga 1%, kulit buah 1%, dan biji 3%. Jadi itu dilepas satu-satu kemudian dihitung. Nah, ternyata setelah dilihat, diteliti lebih lanjut, itu ada 30 jenis tumbuhan yang digunakan oleh burung mamruk untuk membentuk sarang seperti kita lihat ini. Jadi luar biasa. Artinya kita bayangkan 30 jenis tumbuhan. Kalau itu hutan diganggu, berarti kan burung mamruk tidak punya bahan baku lagi yang untuk membuat sarang. Berarti dia kan lama-lama punah juga. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Heni ya, habitat rusak, ya burung juga akan kehilangan tempat makan, tempat berbiak, tempat tinggalnya. Ya. Yang berikut, slide berikut. Ya, ini contoh beberapa tumbuhan untuk sarang. Ini ada matoa, ada kayu susu, alsonia, ada ficus, ya. Kemudian ada bunga flame of Irian, masih banyak lagi, ada 32 jenis ya. Oke. Yang berikut. Nah, persarangan terkait dengan musim berbiak, ya, atau breeding season. Pada tahun 2000 itu, setelah saya amati, saya akhirnya menemukan bahwa ada 2 musim dalam 1 tahun. Jadi musim pertama itu pada bulan Februari sampai dengan Mei. Dan ada 2 kelompok mamruk yang berbiak. Jadi kelompok 1 itu pada bulan Februari, kelompok 2 pada bulan April. Ya. Nah, pada akhirnya bulan Mei itu mereka sudah menghasilkan anak burung. Ya. Nah, itu musim berbiak yang pertama. Musim berbiak yang kedua, dihitung-hitung kemudian diperkirakan, karena saya waktu itu penelitiannya pertengahan Februari, Mei ya. Nah, yang berikut saya hitung dengan data-data yang tersedia, juga menggunakan data-data dari penangkaran. Akhirnya perkiraan musim berbiak yang kedua itu pada Agustus sampai dengan November. Ya. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali musim berbiak, dan pada 1 musim berbiak itu ada 2 kelompok mamruk. Jadi istilahnya itu ada early breeder dan ada late breeder. Ya, itu istilah bahasa Inggrisnya. Kelompok 1 yang berbiak lebih awal dan kelompok 2 yang berbiak lebih lambat pada 1 musim berbiak. Kemudian nanti diulang lagi pada musim berbiak kedua. Bulan Juni dan Juli itu adalah masa istirahat, di mana diduga itu merupakan siklus tahunan untuk burung dia mengganti bulu. Jadi ada molting, dia ganti bulu, mempersiapkan diri untuk masuk ke musim berbiak yang berikutnya. Nah, ini pada mamruk ubiat ya, belum tahu mamruk Victoria bagaimana, mamruk Cape Mackerel, mamruk selatan bagaimana. Mungkin beda-beda tipis lah, tapi kita perlu lakukan penelitian. Lanjut. Yang berikut, slide yang berikut. Nah, hasil akhir dari persarangan dan perkembangbiakan. Tentunya kalau semua berjalan dengan baik, maka kita harapkan mamruk itu menghasilkan burung, anak burung, piek, ya, dalam sarang. Dan burung itu nanti kan dikasih makan oleh jantan, dikasih makan oleh betina. Ini saya mengambil gambar burung Victoria, karena saya tidak punya yang ubiat, jadi saya pinjam punya Victoria untuk memberikan gambaran mengenai proses persarangan daripada mamruk ubiat ini. Oke, yang berikut. Ya, demikian cerita singkat tentang ekologi persarangan dan perkembangbiakan
Mambruk Ubiat. Mudah-mudahan sobat-sobat SAF, Bapak Ibu, anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa dengan senang hati mencerna ya, cerita singkat ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ya, menarik sekali cerita tentang burung mambruk, di mana Pak Agus lebih banyak menjelaskan ekologi persarangan, dan yang menarik lagi untuk persarangan dibutuhkan 32 jenis tanaman. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk di tanya jawab, terima kasih ya Pak Agus sudah berbagi informasi kepada kita semua. Saya merasa kita bersyukur bisa mendengarkan informasi dari Pak Agus dan Bu Heni sesuai dengan program sekolah alam virtual ini. Mudah-mudahan para peserta yang lain juga merasakan hal yang sama. Sebelum kita masuk pertanyaan, marilah kita sama-sama menjawab kuis interaktif. Tolong para peserta webinar bisa mengklik kuis yang ada di link bit.ly. Waktunya setengah menit. Atau 1 menit lah. Silakan kita coba menjawab, mengingat. Kita bisa lihat bersama jawaban para peserta dengan semangat memberikan jawabannya. Ibu Heni dan Pak Agus, mohon dipantau jawaban peserta webinar. Nanti kami minta ulasannya ya. Ya, waktunya habis. Bu Heni atau Pak Agus yang mengulas pertanyaan ini, silakan Ibu Heni. Persilakan. Iya, jadi pertanyaannya apakah nama jenis burung mambruk yang hanya terdapat di wilayah hutan Papua Indonesia? Jawaban yang benar adalah Western Crown Pigeon atau Gora cristata atau tadi Gora ubiat. Itu yang benar. Karena hanya satu-satunya itu yang ada di Papua Indonesia. 2 yang lain ada juga di PNJ. Ya. Ya, itu mantap. jawaban. Dan jawaban yang paling benar buat yang menjawab dengan benar. Lebih banyak. Ya. 24. Jumlah jawab dengan benar itu lebih banyak daripada yang salah. Iya. Berarti mereka memang mengikuti presentasi Ibu dan Bapak dengan baik. Terima kasih ulasannya Bu Heni. Ya. Selanjutnya kita masuk pertanyaan berikutnya. Silakan diisi para peserta webinar. Menurut perkembangan terbaru. Ayo, masih ada sedikit lagi waktunya.
Ya, waktunya habis lumayan. Dari partisipan 69, ada 40 orang mencoba menjawab pertanyaan ini. Bapak Agus kah yang akan menjawab atau Ibu Heni? Kami persilakan. Silakan Kak Agus. Ya, silakan. Baik, Ibu Ranti. Ya, betul. Empat jenis ini perkembangan terbaru ya setelah analisis DNA itu. DNA-nya, ya. Jadi kita lihat juga banyak ini Pak yang jawab benarnya. Ya. Mereka juga sangat menyimak presentasi dari Pak Agus. Mari kita beri aplaus untuk para peserta yang menjawab dengan benar. Terima kasih para peserta yang telah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan interaktif ini. Baiklah, Pak Agus dan Bu Heni sebagai narasumber, bagaimana kalau kita mulai masuk pertanyaan, key and answer. Kita lihat pertanyaan yang dimunculkan. Saya bacakan ya untuk para peserta seminar webinar dan Ibu narasumber Bu Heni dan Pak Agus. Jadi pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Fitriyanti Pakiding. Sebelumnya beliau mengucapkan terima kasih kepada Bu Heni karena materinya sangat menarik. Beliau bertanya, apakah jenis pakan yang berbeda di alam dan di penangkaran mempengaruhi bentuk fisik burung mambruk? Dan ada dua pertanyaan, Ibu. Pertanyaan yang satu lagi, apakah perilaku burung mambruk yang dikonservasi secara in situ berbeda dengan konservasi secara ex situ? Mungkin Bu Heni mau langsung menjawab. Ya, silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ranti, terima kasih Bu Fitriyanti. Saya melihat pakan ini dulu memang saya belum sampai di taman burung atau peternakan yang ada di Bandung atau di Bogor, tetapi saya melihat ketika saya berkunjung di kebun binatang di Jerman maupun di Belanda, memang lebih bagus pertumbuhannya, mungkin karena mereka dijaga dengan baik ya. Jadi mereka diberi asupan vitamin, dijaga kesehatannya, diberi antibiotika dan sebagainya, sehingga dia pertumbuhannya lebih bagus, badannya sedikit lebih bagus. Tetapi kalau kita lihat di alam juga, ketika makanannya banyak, dia juga mempunyai kondisi tubuh yang bagus. Kalau soal ya sama sudah ya, tadi pertanyaan kedua bagaimana ya? Lupa. Pertanyaan yang kedua ya, tidak mengenai perilaku Ibu. Tidak terlalu jauh berbeda karena berdasarkan penelitian mahasiswa kami yang kami ikuti di BIAK itu perilakunya sama saja seperti ketika mereka masih ada di hutan, ketika mereka hidup di lantai hutan. Jadi tetap mengais tanah, menuju ke tempat makan, tempat buah di mana makanan mereka berada. Gitu. Jadi, tetapi karena penelitian mengenai perilaku di alam itu belum ada untuk mambruk Victoria, demikian juga yang ada di konservasi, mungkin itu yang harus kita lakukan penelitian itu, sehingga kita bisa melihat ada kaitan dengan pertanyaan pertama bahwa bagaimana sih perilakunya kalau kita di in situ maupun di ex situ. Demikian juga dengan pakannya. Mungkin itu tantangan karena saya sendiri belum pernah melakukan penelitian seperti ini. Saya hanya melihat perburuan, dan itu menjadi tantangan saya juga ke depan. Saya ingin melakukan itu. Gitu Bu Fitriyanti. Terima kasih Bu Heni. Saya menambahkan, kebetulan saya banyak melakukan penelitian tentang perilaku, tetapi perilaku mamalia endemik. Sepertinya memang terlihat ada perbedaan perilaku karena misalnya saya tidak tahu kalau burung mambruk ini apakah hewan nokturnal atau diurnal yang beraktivitas di malam hari atau di siang hari. Ya, itu mungkin juga akan berpengaruh dengan aktivitas manusia. Kalau Bu Heni bisa melakukan penelitian atau siapa saja bisa melakukan penelitian ini, mungkin lebih banyak diungkap mengenai informasi ini ya Bu Heni ya. Terima kasih Bu Heni sudah menjawab pertanyaan Ibu Fitri.
Baik, kita lanjut. Pak Agus, sekarang kami mohon Pak Agus untuk menjawab pertanyaan sesi kedua, Pak Agus. Yang pertama dari Elisa Putra. Beliau juga menyampaikan terima kasih banyak terhadap materi yang Bapak sampaikan. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, Elisa Putra ini merupakan mahasiswa biologi yang ikut webinar. Mereka, Elisa ini menanyakan, bagaimana sih cara membedakan burung mambruk jantan dan betina? Mohon penjelasannya, Pak Agus. Ya, kami persilakan. Baik, Bu Ranti. Baik, Elisa. Memang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dia sistem ini berbiaknya dia monomorfik ya, breedingnya. Monomorfik itu artinya tidak bisa dibedakan antara jantan dan betina. Kalau dimorfik, kita bisa lihat secara jelas, oh itu jantan, itu betina. Tapi kalau monomorfik, antara yang jantan dan betina sama, jadi memang agak susah untuk dibedakan. Kecuali kalau pas dia lagi kawin, baru kita bisa tahu ya ini yang mana yang jantan, mana yang betina. Bagian belakang pun tidak bisa dilihat perbedaannya, Pak. Iya. Penelitian saya juga ingin melihat perbedaan itu dari ciri-ciri morfologinya, tapi agak susah juga. Dari bentuk tubuh, Pak, tidak bisa. Tubuh, mungkin yang jantan ya, yang agak sedikit besar. Gitu. Yang jantan ukurannya lebih besar, iya. Mungkin, ya. Tapi barangkali harus diamati secara terus-menerus, akhirnya kita bisa melihat, oh ini ternyata yang jantan. Artinya dari melihat secara terus-menerus, akhirnya bisa tahu ini jantan. Jadi untuk sementara ya memang agak susah kalau kita lihat sepintas saja. Apakah mungkin dari model tingkah lakunya, cara bermainnya, mungkin tidak bisa dilihat dari morfologinya, tapi cara bersikap. Iya, ya. Mungkin bisa dari situ tidak, Bu. Karena mereka kan pasangan ini biasanya berdua-dua ini bisa saling memberikan apa ya, istilahnya burung memperlihatkan kasih sayang yang jantan terhadap yang betina mungkin bisa terlihat. Oh begitu. Iya. Jadi bisa kita lihat dari perilakunya Bapak ya, selipas. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya. Pertanyaannya Elisa Putra ini sebenarnya juga banyak, ada juga yang pertanyaan yang sama. Selanjutnya kita masuk pertanyaan ketiga untuk sesi kedua untuk Pak Agus nih, Pak Agus. Ya, baik. Pertanyaan dari Ibu Kartika Zohar. Menurut beliau penelitian ini juga sangat menarik. Bahkan ada 32 jenis tumbuhan yang menyusun satu sarang yang ditempati satu telur saja. Apakah persyaratan untuk mambruk membuat sarang? Apakah semua tanaman ini merupakan persyaratan untuk membuat sarangnya? Bagaimana dengan mambruk yang di penangkaran? Apakah juga membutuhkan tumbuhan tersebut? Kami persilakan ya, Bapak untuk menjawabnya. Ya, Kartika, terima kasih pertanyaannya. Tidak mesti 32 jenis tanaman yang Bapak sebutkan itu. Artinya 32 jenis itu yang Bapak temukan pada habitat yang Bapak teliti. Ada mahasiswa Bapak yang melakukan penelitian di Teluk Wondama di Wasior, itu dia mengamati pohon sarang pada 3 tempat yang berbeda dan jenis tumbuhannya berbeda-beda pada 3 tempat itu. Jadi tergantung daripada vegetasi yang ada di habitat persarangan itu. Artinya tidak mesti ada satu jenis yang harus ada semua. Memang ada, misalnya matoa. Matoa itu hampir ada pada tiga lokasi itu. Tapi ada misalnya pada lokasi A kayu bako yang dipakai, pada lokasi B ternyata tidak dipakai kayu bako, tapi dipakai kayu yang lain. Ya, jadi tergantung daripada vegetasi di sekitar persarangan. Jadi tidak spesifik. Oh begitu. Ya. Kalau di dalam penangkaran, tadi ada pertanyaan itu, nah itu yang menjadi masalah karena kelihatannya memang dia mencari
bahan sarang tidak ada. Jadi kalau ada pengalaman di kebun binatang di mana itu ditaruh saja karton pada tempat yang tinggi, ternyata dia mau bertelur juga di situ. Ya, jadi menarik juga kalau mau diamati. Berarti burung mambruk ini punya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Begitu. Oh, begitu. Ya. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Jadi sudah bisa dijawab. Selanjutnya Bapak, ini ada pertanyaan dari YouTube. Jadi untuk para pemateri dan peserta webinar kami infokan juga materi yang disampaikan ini dapat dilihat melalui YouTube. Nah, jadi ada pertanyaan diambil dari YouTube oleh Ibu Desi Lontoh. Bu Heni, ini kayaknya pertanyaan untuk sesi pertama. Iya. Apakah ada penghalang atau physical barrier antara daerah penyebaran Gaura cristata dan Gaura victoria di bagian selatan Teluk Cendrawasih? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Kalau kita lihat peta penyebaran tadi, ya, yang antara batas antara penyebaran Gaura victoria ke arah Nabire, kemudian penyebaran burung Gaura cristata ke arah Nabire juga. Di situ ada celah karena itu adalah ujung pegunungan tengah yang menuju ke pantai. Nah, itu yang diduga sebagai barriernya. Iya, itu. Jadi kan dia tidak bisa melewati pegunungan tengah secara utuh yang dari atas langsung misalnya melewati pegunungan Puncak Jaya dan seterusnya. Jadi ada barrier, ada celah kecil yang dia bisa masuk ke dalam. Nah, mungkin saya sambung juga, saya ingin bertanya dengan Pak Agus, kita sebenarnya bisa melakukan penelitian untuk melihat lagi DNA-nya ya Pak, antara mungkin saja ada persilangan antara Victoria dengan cristata ke bawah, mungkin juga bisa malah menimbulkan spesies atau subspesies baru ya, gitu. Jadi ada barrier, jadi itu penghalang barrier itu alam ya, pegunungan tinggi itu, tapi ada celah yang memungkinkan dia untuk masuk di tengah, di ujung perbatasan antara selatan, barat dan utara. Itu mungkin yang dijawab pertama sekarang. Mungkin Pak Agus bisa bantu untuk menjawab. Pak Agus, Bu Heni minta informasi tambahan kalau Pak Agus bisa memberikan informasi tambahan. Kalau baik Ibu Ranti. Kalau kita lihat peta persebaran, kalau bisa ditampilkan, peta persebaran cristata dan Victoria, seperti tadi yang Ibu Heni sampaikan, itu nanti ada semacam pertemuannya, ada daerah yang, ini punya saya tidak terlalu jelas ya, tapi kalau persebaran, atau mungkin yang berikutnya, yang slide berikutnya. Ini, itu kan cristata yang warna merah ya, terus Victoria yang warna oranye itu. Nah, itu ada pertemuan yang tadi Ibu Heni sampaikan itu, ujung dari pegunungan tengah yang merupakan barrier di situ. Tapi itu ada satu sungai, ya, satu sungai yang namanya Sungai Siriwo. Nah, menurut beberapa pakar, di situ terjadi hibridisasi. Ada pertemuan antara Gaura cristata dan Gaura Victoria di sungai itu, Siriwo, sehingga kemungkinan besar ada hibridisasi. Sehingga memang menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Heni, untuk kita coba analisis DNA-nya. Bagaimana Victoria, cristata dengan Victoria, hasil anaknya seperti apa, kemudian kalau Victoria dengan cristata nanti seperti apa, ya. Itu menarik untuk diteliti. Ya. Kalau antara Victoria dan Skip Makri, sepertinya ada pegunungan besar yang tidak bisa dilewati ya. Bariernya memang jauh sekali itu. Juga antara cristata dengan Skip Makri atau Sprateri itu ya. Tapi yang dua di utara itu bisa ketemu. Ada celah yang nanti mereka bisa. Jadi menarik Ibu Heni untuk
diangkat sebagai suatu penelitian, ya. Iya. Kita coba Pak Agus, saya boleh bertanya berhubungan dengan ini tadi. Iya. Apakah mereka berdua punya habitat yang sama antara Kristata dan Victoria? Maksudnya yang satu di dataran rendah, satu dataran tinggi, atau satu yang dekat bakau, atau bagaimana? Mereka umumnya lowland species, Bu. Oh, di dataran rendah. lowland species. Semua di dataran rendah. Oh, Ya. baik. Terima kasih Pak Agus penjelasannya. Baik, kita masih punya waktu. Kita lanjut pertanyaannya. Ini tadi pertanyaan dari, ulangi, ini pertanyaan dari Pak Ari Setiawan. Bagaimana sistem perkawinan burung mambruk? Apakah poligami atau monogami? Sebenarnya tadi sudah ada ya Pak ya penjelasan dari Pak Agus, tapi mungkin Pak Ari terlambat masuk. Tidak apalah, mungkin Pak Agus bisa mengulas sedikit untuk berikan gambarannya. Silakan Pak Agus. Baik Ibu. Jadi sistem perkawinan pada burung mambruk itu monogami, Pak Ari. Jadi dalam pertumbuhan mereka, ketika dia mau menjadi dewasa, dia akan membentuk pasangan yang istilahnya pair bonding itu. Jadi pasangan jantan dan betina ini ya pasangan itu saja. Jadi si jantan itu hanya akan mengawini si betinanya itu. Dia tidak akan mengawini betina yang lain. Yaitu pasangannya tetap ya sifatnya monogami. Ya itu yang tadi saya katakan. Kalau misalnya si jantannya mati entah dijerat orang, ditembak orang, maka si jantan si betina menjadi janda, atau si betina yang mati, si jantan menjadi budak. Karena kehilangan pasangannya. Dan proses pair bonding itu kan terjadi di saat mereka lagi berkembang menjadi dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, susah sekali untuk melakukan pair bonding. Bisa dilakukan, tapi memang dengan upaya yang ya didekatkan sampai akhirnya mereka menjadi senang satu sama lain. Kalau tidak akan terjadi pair bonding. Berarti hampir mirip dengan merpati ya Pak ya? Ya, mereka keluarga merpati. Keluarga merpati. Ya. Makanya kenapa di acara-acara perkawinan itu yang dipasang itu minta restu burung merpati. Karena restunya itu perkawinan itu kekal. Yang bahayanya itu burung cendrawasih sekarang yang dipasang. Itu restunya poligami itu. Ya, mereka mungkin mau menunjukkan kedaerahannya Pak, mungkin ya. Aspek keindahan, atau bangga terhadap burung cendrawasih. Aspek keindahan, tapi maknanya jadi berbeda. Baik Pak, kita masih punya waktu ya Pak ya, Bu Heni dan Pak Agus, kita punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kita coba bersabar menjawab satu persatu. Kita mulai dengan Debbie Karet. Debbie ini sudah memberikan prolog. Saya mahasiswa biologi Universitas Papua. Saya ingin bertanya kepada Pak Agus mengenai pakan mambruk ubiat. Dilihat dari pohon sarang dan dudukannya ada berapa pohon. Jadi ini ada beberapa pertanyaannya Pak ya sepertinya. Yang pertama ingin menanyakan pakan mambruk. Yang kedua dilihat dari pohon sarang dan dudukannya ada beberapa pohon yang dipilih untuk dijadikan sarang yang berbeda dengan jenis pakannya. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Sebelum saya minta tolong Pak Agus menjawab, Pak Agus ini juga banyak bertanya mengenai pakan mambruk, tapi bukan hanya ubiat. Jadi mungkin Pak Agus bisa menjelaskan juga, menambahkan informasi mengenai pakan mambruk ubiat dan pakan mambruk yang lain. Karena saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan peserta banyak menanyakan pakan mambruk. Silakan Pak Agus menjawabnya. Bu Ranti. Kalau mambruk di alam itu kan dia biasa mengais makanan di kali-kali kecil itu kan yang dimakan itu moluska, kemudian ketam, ya
yang kecil-kecil itu. Tanya. Terus kalau buahnya itu banyaknya itu adalah buah ficus. Tadi Ibu Heni ada sebutkan beberapa jenis juga, ya, buah yang dimakan oleh burung mambruk. Beda dengan bahan sarang, ya. Bahan sarang itu dicari tuh ranting-ranting yang lentur. Kalau saya lihat itu matoa, ya, tulang daun matoa itu ternyata sangat lentur. Kalau kita ambil, kita patah-patah itu dia mempunyai kelenturan yang sangat tinggi. Ya, rupanya burung mambruk, ya, apakah secara naluri, ya? Iya, punya intuisi, ya, sepertinya, Pak, ya. Oh, ini jenis yang bagus sekarang diambil, ini yang lentur. Terus ini ranting yang cocok untuk dibuatkan sebagai dasar. Jadi kebanyakan matoa yang dipakai, terus bakau, ya. Jadi dari perspektif mambruknya, dia akan mencari komponen sarang yang kuat dan yang lentur untuk membuat sarangnya. Jadi yang ada di sekitar pohon sarangnya itu. Ya. Barangkali Bu Heni bisa tambahkan mengenai Bu Heni mungkin bisa melengkapi. Silakan. Ya, 21 jenis itu dari penelitian mahasiswa kami, 21 jenis yang didapat di daerah salah satu kampung di Biak Barat, ya, 21 jenis. Dan yang paling banyak itu adalah ficus. Ada buah roda, ada ficus yang kecil-kecil yang tumbuh sampai di akar, itu saya lupa namanya. Kemudian dia juga makan buah sagu ternyata. Jadi dia bisa merobek kulit buah sagu yang keras, kemudian mengambil isinya. Jadi karena kalau 21 jenis itu sudah cukup banyak, ya. Tetapi menurut informasi dari penduduk itu kalau musim Elaeocarpus itu burung akan lebih suka karena menggemukkan katanya. Jadi masyarakat itu selalu menunggu musim buah Elaeocarpus untuk burung-burung datang makan, kemudian ditangkap sebagai bahan konsumsi mereka sendiri sebagai sumber protein hewani. Jadi tapi yang primadona adalah ficus, yang lebih disukai oleh mambruk yang kami teliti di Biak Barat. Itu yang bisa saya tambahkan. Bu Heni, boleh saya sambung sedikit pertanyaannya? Mereka pertanyaan dari peserta dari hasil cetikan ini, seandainya burung mambruk itu dipelihara secara ex situ atau domestikasi, bagaimana dengan pakannya? Ya. Karena saya lihat banyak pertanyaan tadi terkait itu. Silakan, ya. Ibu. Mungkin hal yang pertama kalau kita mau mendomestikasi adalah menghilangkan faktor stresnya. Ya. Jadi burung mambruk ini termasuk burung yang stresnya mempunyai tingkat stres yang tinggi. Ketika dia ditangkap, kami pernah mengambil dari masyarakat, untuk kami lihat itu, dia butuh seminggu lebih untuk bisa kembali normal. Tetapi dengan penuh kesabaran. Nah, pakannya yang kami coba adalah pisang dan pepaya. Nah, saya juga melihat hasil penelitian teman-teman dari Manokwari, beberapa skripsi yang kami pakai, dan juga dari penangkaran di Bogor, itu biji-bijian juga memegang peranan penting. Iya, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau itu bisa dipakai untuk bahan pakan. Karena kalau kita harus mengambil buah ke hutan kan jauh. Kalau kita menangkarkannya misalnya di kampus, kita butuh tenaga ekstra untuk bolak-balik ke hutan mengambil jenis-jenis buah yang dia makan. Jadi kita bisa mensimulasi dengan menggunakan biji-bijian yang ada di sekitar kita, termasuk pelet. Oh, pelet bisa ya, Bu? Pelet bisa untuk dijadikan bahan makanan. Itu aja mungkin yang penting yang bisa saya sampaikan. Kita perlu penelitian yang banyak lagi, Bu Ranti, mengenai pakan ataupun tingkah laku. Betul. Terima kasih. Ya, sebagai tambahan, Ibu Heni, ya. Saya juga ada penelitian mengenai kuskus yang dipelihara. Karena dipelihara akhirnya terjadi perubahan pakan. Ada yang sudah minum susu, makan roti, mungkin karena proses adaptasi. Adaptasi, ya. Ya.
Hanya memang belum berhasil untuk dikembang biakan karena mereka hewan soliter. Ya. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan bisa melakukan penelitian. tentang itu. Ya. Terima kasih Ibu Heni. Terima kasih Ibu Ranti. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Ibu Sita Prativi. Bu Heni dan Pak Agus pasti kenal ya dengan beliau. Beliau menyampaikan materinya sangat menarik. Dan dikatakan, Ibu Heni mengatakan mangrove biasanya hidup berkelompok 2 sampai 10 ekor burung. Lalu Pak Agus mengatakan mangrove itu monogami. Pertanyaan saya, biasanya dalam satu kelompok 2 sampai 10 burung, bagaimana perbandingan jumlah jantan dan betinanya? Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa share menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Agus, Bu Heni. Pak Agus dulu. Halo, Sita. Selamat. Ya, jadi kalau kita lihat dari sifat mangrove yang monogami, berarti dia kan satu pasang jantan betina ya. Jadi memang biasa kelompoknya 2-10, ada bisa sampai 20 juga. Dan kalau dia monogami berarti ya pasti jumlahnya itu sama begitu ya. Misalnya kalau 10 ekor monogami berarti ada 5 jantan, 5 betina. Tapi memang belum diamati di alam itu berapa jantan, berapa betina begitu. Ya. Tapi artinya kalau kita lihat dari sifat monogami berarti harus ada dalam 10 ekor. 1 jantan, 1 betina. Iya. Nah, ada 5 jantan, 5 betina. Ya. Tapi tergantung juga apakah itu memang burung yang sudah dewasa, yang pair bondingnya sudah lengkap. Artinya kalau dia masih dalam perkembangan, belum dewasa kan masih belum bentuk terbonding. Masih cari pasangannya ini. Cocok yang mana begitu? Ataukah mereka tinggal bersama keluarga? Maksudnya hasil anaknya bisa bersama hidup dalam ikatan monogami burung tersebut, Pak? Mereka jalan di hutan kan berkelompok, Bu. Memang berkelompok. Hanya memang tadi tidak tahu berapa jantan, berapa betina ya, Ibu. Iya. Kita belum amati secara betul begitu di alam bagaimana. Hanya itu tadi, kalau dari sifat monogaminya berarti kan mesti ada pasangan jantan betinanya itu. Iya. Ya. Terima kasih Pak Agus. Jadi sudah perlu diteliti lagi. Ibu Heni, silakan. Bu Heni, banyak materi yang diteliti. Ya, saya setuju dengan Pak Agus. Jadi kalau 2 sampai 10 berarti paling tidak ada 6 pasang di dalam kelompok. Tapi itu kembali lagi tadi kita belum melakukan penelitian tentang, karena untuk menentukan kadang-kadang untuk menentukan jantan dan betina pun itu agak repot. Nah, kalau mau lihat dari morfometri, ada penelitian mahasiswa dari Otto Geisler, dia mengatakan bahwa betina agak kecil, agak sedikit lebih kecil dibanding jantannya. Tapi kalau kita lihat sepintas tidak ada perbedaan sama sekali karena iya dia kan tidak ada beda antara jantan dan betina. Jadi saya setuju dengan Pak Agus. Mungkin ada teman-teman yang mau sama-sama dan kami melakukan penelitian tentang perilaku dan ekologinya. Memang belum banyak. Mungkin juga di sini saya himbau melakukan penelitian khusus juga untuk Gaura Sipmakeri yang ada di selatan, karena itu ada datanya sangat-sangat kurang. Masih sedikit ya? Sangat sedikit dibanding Gaura Victoria maupun Gaura Cristata. Jadi itu kita perlu melakukan penelitian bersama atau bagaimana lah. Mungkin bisa menggandeng teman-teman dari Universitas Musamus ya. Iya, gitu. Baik, terima kasih Bu Sita, terima kasih sudah berpartisipasi. Bu Heni, beliau ini ahli burung juga. Oh, iya, salam kenal Bu Sita. Akhirnya sesama burung bisa saling kenal di dunia maya. Sesama pencinta burung maksudnya. Terima kasih Bu Sita sudah berpartisipasi. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Jennifer Tandililing. Ini mahasiswa kami juga, Bu Heni dan Pak Agus. Pertanyaan ini
sepertinya ditujukan ke Pak Agus. Ya. Burung mambruk membuat sarang jauh dari batang pohon agar terhindar dari predatornya. Saya mau bertanya, jika ada predator yang datang mengganggu burung mambruk dan sarangnya, jadi bisa bila ada predator mengganggu burung mambruk dan sarangnya, apa sih yang akan dilakukan oleh burung mambruk tersebut terhadap predatornya? Silakan Pak Agus untuk menjawabnya. Ya, baik Bu Ranti. Jadi Jennifer, burung mambruk itu dia mempunyai sifat agonistik. Agonistik itu perilaku sosial dan yang suka menghalau, mempertahankan diri. Jadi kalau ada predator yang datang, dia akan berkelahi dengan predator tersebut. Sayapnya itu akan diangkat, kemudian dia pukul pakai sayapnya. Pukulan sayap burung mambruk itu luar biasa, keras. Ya. Kalau kena itu pasti kita sakit. Saya jadi ingat Pak Agus, waktu Pak Agus sempat memelihara burung mambruk. Kemudian ada dosen yang coba datang melihat, dia rasa tidak nyaman, dia serang. Iya. Kita lihat kekuatan-kekuatan. Iya, betul Pak. Yang kena pukul itu. Betul sekali Pak. Ya, jadi burung mambruk punya kemampuan membela diri ya Pak ya, mempertahankan dirinya. Jadi begitu Jennifer, dia akan berusaha mempertahankan diri dengan berkelahi dengan predatornya. Ya, terima kasih Pak Agus penjelasannya. Baik, waktu kita masih ada, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Agus Bagio, Agustinus B. Sepertinya Pak, ini beliau pernah jadi murid Bapak juga Pak, tapi beliau sudah bekerja di Jayapura. Beliau bertanya, mungkinkah burung mambruk didomestikasi? Mengingat burung ini masih keluarga merpati. Dan kalau di hutan, mangsa utama burung ini apa ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa hari masa inkubasi telur mambruk? Berapa daya tetasnya? Kira-kira umur berapa mulai pair bondingnya? Terima kasih Pak. Silakan Pak Agus dijawab. Baik Ibu Ranti. Ya sepertinya mungkin ya burung mambruk itu didomestikasi. Kalau saya buka YouTube, ketik burung mambruk Papua itu nanti yang keluar tuh burung mambruk yang ada di dalam penangkaran pribadi itu, peliharaan, dan ada juga yang bisa pegang-pegang. Jadi memang bisa jadi jinak juga itu burung mambruk kalau terus dikasih makan pendekatan dengan baik ya. Jadi memang bisa kalau lihat dari itu bisa didomestikasi. Ya, hanya mungkin ada perilaku-perilaku tertentu yang mungkin artinya dia tidak bisa persis seperti ayam. Mungkin ada ciri-ciri tertentu begitu. Terus telurnya nih Pak? Telurnya ya, masa inkubasi ya. Iya masa betul Pak. Inkubasi kalau tadi lihat di skema materi sistem breeding system, musim perkembangbiakan, maka dia mempunyai masa berbiak, masa inkubasi itu 1 bulan. 1 bulan. Inkubasi artinya dia mengeram 1 bulan ya. Mengeram 1 bulan, telur menetas jadi anak burung. Kemudian apa lagi? Pair bonding. Tadi pertanyaannya apa Bu? Mulai umur berapa sih dia mulai pair bonding? Masa remaja ya. Masa remaja itu ya berapa ya umur? Agak susah Pak ya kalau tanya burung usia hewan-hewan satwa liar. Ya menginjak dewasa dia akan membentuk pair bonding. Ya. Apalagi ya? Sepertinya tadi sudah ya inkubasi. Boleh saya tambah Bu Ranti? Oh iya silakan Bu Heni dengan senang hati. Tadi salah satu pertanyaan Pak Agustinus adalah apakah mangsa
dari mangsa, predatornya. Ya, predator. Kalau saya melihat dari sisi perburuan, minta maaf, manusialah pemangsa utama. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya Bu ya. Tetapi kalau di alam yang sering kita ketemu di hutan ketika masyarakat menjerat burung atau menjerat burung mambruk atau burung mambruk ada di sarang, itu justru soa-soa yang menjadi pemangsa utama dari burung mambruk. Jadi itu yang bisa saya jawab. Jadi yang pertama manusia dengan segala kepentingannya terhadap burung itu, dan yang kedua musuh alaminya adalah soa-soa. Soa-soa ya. Itu ya. Terima kasih Pak Agus, Bu Heni sudah berinteraksi dengan para peserta webinar, dan sepertinya semua jawaban dijawab tuntas. Mudah-mudahan penanya semua puas dengan pertanyaan Bapak Ibu. Para peserta webinar dan pemateri Bu Heni dan Pak Agus, tak terasa kita sudah di ujung waktu. Kami mohon Ibu Heni atau Pak dan Mbak Agus memberikan closing statement atau pesan-pesan untuk para peserta webinar. Kami persilakan, mungkin dari Pak Agus dulu ya, atau Bu Heni dulu? Bu Heni, silakan Bu Heni. Nah, saya duluan, nanti Pak Agus ya. Iya. Ya, jadi pesan saya terutama untuk adik-adik mahasiswa biologi, peternakan maupun kehutanan, mari kita sama-sama bergandengan tangan melakukan penelitian dalam berbagai aspek. Entah habitat, entah ekologinya, karena itu kita butuh untuk melakukan kegiatan konservasi terhadap jenis ini ke depan. Dan juga mari jaga hutan kita. Nah, itu dari saya. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Heni pesannya. Silakan Pak Agus. Ya. Mungkin itu ya, jaga hutan itu salah satu. Terus ya sayang ya, kita harus, kalau kita sudah kenal, mudah-mudahan melalui webinar ini tingkat kesadaran kita meningkat. Kita sudah tahu, kita menjadi sayang, dan karena kita sayang, kita tidak mau merusakkan habitatnya, merusaknya, membiarkan dia hidup di alam bebas. Ya, mudah-mudahan. Ya, semoga. Kalau tidak ya kita harus menangkarkannya. Iya. Terima kasih closing statement dari Pak Agus dan Bu Heni. Mari para peserta webinar kita bangkitkan semangat konservasi demi menjaga burung mambruk satwa endemik Papua. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada admin Mbak Novi, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Agus dan juga Ibu Heni selaku narasumber. Kami mengucapkan terima kasih, ilmunya sangat berharga sekali ya. Kami juga berharap untuk para peserta SAF juga bisa menikmati informasi-informasi mengenai burung mambruk yang sangat-sangat menarik begitu. Dan terima kasih juga untuk Ibu Ranti selaku moderator SAF kita pada hari ini, sudah memimpin jalannya SAF kita dengan sangat menyenangkan. Sesi SAF kita pada hari ini akan direkam dan juga akan diupload pada akun YouTube kami. Jadi SAF ini adalah SAF yang ketiga. Yang pertama dulu kami berbicara tentang megafauna akuatik, kemudian yang kedua adalah penyu, dan yang sekarang adalah burung. Dan semua sesi itu direkam dan diupload di akun YouTube. Jadi bagi Sobat SAF yang ingin sekali mengenal tentang hewan-hewan yang sudah kami sebutkan tadi, bisa juga langsung cek di akun YouTube kami di S4C spasi BLKB. Di sana ada banyak sekali video SAF yang sudah kami rekam dan kami upload. Nah, kami juga sangat berharap untuk para Sobat SAF bisa mengisi link survei untuk masukan bagi kami untuk memperbaiki lagi sesi SAF selanjutnya. Jadi ini sangat-sangat berharga bagi kami. Kami harap peserta SAF bisa mengisi link survei ini, dan link survei ini sudah dibagikan oleh admin kami di kolom chat YouTube dan juga kolom chat Zoom, jadi tinggal diklik. Nah, ini adalah sesi-sesi yang sudah kita bicarakan di beberapa minggu yang lalu, dan minggu depan akan ada sesi SAF lagi
Jangan lupa untuk terus pantau akun kami, baik itu Facebook maupun Instagram, untuk informasi-informasi terbaru mengenai SAF selanjutnya. Oke, nah tidak lengkap jika tidak ada pantun ini untuk menutup sesi SAF kita kali ini. Dari kami sudah menyediakan pantun. Kita dengarkan ya. Burung mambruk, burung setia, indah warnanya. Burung mambruk, burung setia, indah warnanya tiada dua. Siapa mau bersama menjaga, kalau bukan kitong, anak-anak Papua. Kemudian pantun berikutnya. Cari mambruk si burung setia, jalan mencari sampai Papua. Terima kasih setia belajar SAF bersama. Sampai jumpa di SAF berikutnya. Salam lestari. Terima kasih Mbak Novi, terima kasih Pak Agus, Bu Ranti, teman-teman SAF. Sampai ketemu. Kita foto bersama yuk untuk kenang-kenangan buat kami para panitia. Silakan boleh sambil menyalakan videonya, sambil menyalakan mikrofon kalau mau menyapa narasumber atau menyapa teman-teman yang ada di sini. Ibu Rium, apa kabar? Ya, mungkin bisa posenya. Terima kasih sobat-sobat SAF, terima kasih panitia. Terima kasih. Dadah. Pani, terima kasih. Weni, saya kirim artikel itu ya? Iya, Pak Agus, terima kasih banyak. Saya tunggu sekali. Iya. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Agus. Sampai jumpa Ibu Terima Ranti. kasih Mbak Ranti. Terima kasih Pak Farid, Agus. Panitia SAF. Salam buat teman-teman di biologi. Siap. Kami tunggu di Manokwari, Bu Heni. Satu waktu pasti ke sana. Ya. Dengan senang hati. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Terima kasih. Fitri sudah mengundang kami berpartisipasi. Tante Fani, terima kasih. Ya, dah. Ibu Rium, ya Ibu Rium juga ada. Iya, ada Bu Rium. Jadi. Benar ya. Baik. Ibu, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.